Assalamualaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 17 November 2020 kita akan belajar dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Judulnya adalah batu yang unik. Batu yang unik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai batu di sini, saya hanya akan membahas ayat yang ke-7 saja. Mari kita baca. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mengapa saya sebut unik? Ini karena apa yang dialami dan kemudian menjadi seperti apa batu itu merupakan sesuatu yang unik, tiada duanya. Sekalipun dalam hal-hal tertentu bisa diteladani oleh orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bisa dimungkiri bahwa yang dimaksud dengan batu di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Mari kita perhatikan 3 hal penting di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kata dibuang di dalam bahasa Yunani adalah apodokimasu. Apodokimasu. Itu secara literal artinya dianggap tidak layak dan ditolak sebagai batu yang asli. Ditolak sebagai sesuatu yang asli. Siapa tukang-tukang bangunan itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi sebagai pembangun bait suci keselamatan berkaitan dengan kehidupan kekal. Jadi sesungguhnya mereka itu mempunyai tugas sebagai orang-orang yang membangun bait suci keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Namun anehnya di sini ya, ini sesuatu yang aneh, tapi sekaligus menjadi satu keunikan batu itu tersendiri, yaitu Yesus Kristus. Masa mau membangun sebuah bangunan menolak batu penjurunya, ini kan yang aneh ya. Masa mau membangun sesuatu menolak yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk bangunan itu. Masa mau membangun keselamatan menolak batu penjurunya. Ini kan sesuatu yang aneh dari para pembangun itu, dari orang-orang Yahudi itu. Namun menariknya, Yesus memang ditolak, tetapi dia tetap menjadi acuan atau dasar bangunan keselamatan. Tentu di luar apa yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi menolaknya. Tetapi Yesus tetap menjadi acuan atau menjadi dasar bangunan keselamatan. Yaitu gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, batu itu menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru?
Di dalam bahasa Yunani, batu penjuru itu kephalegonias. Kephalegonias. Ini secara literal artinya kepala sudut atau kepala penjuru. Ini adalah sesuatu yang utama. Jadi kalau di sini adalah batu, itu berarti batu yang utama, di mana seluruh bangunan itu bertumpu padanya. Itu batu penjuru. Jadi batu penjuru adalah batu yang utama, di mana seluruh bangunan itu bertumpu padanya. Dia menjadi patokan ukuran. Jadi dari batu penjuru itu diukur berapa meter, atau kalau di sana berapa hasta bangunan itu. Jadi menjadi patokan ukuran. Dia yang menghubungkan bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Jadi dinding yang satu dengan dinding yang lain, itu yang menghubungkan adalah batu penjuru. Nah, Yesus adalah batu penjuru gereja Tuhan. Yesus adalah batu penjuru gereja Tuhan, yang artinya berarti dia menjadi dasar berdirinya gereja, menjadi patokan dari kehidupan gereja. Itulah batu penjuru. Jadi perhatikan, batu yang dibuang oleh orang Yahudi tadi telah menjadi dasar bagi bangunan keselamatan, telah menjadi patokan ukuran bagi kehidupan gereja Tuhan. Dibuang tapi malah sangat berguna di tempat lain. Dibuang di dalam lingkupan orang Yahudi, tetapi berguna bagi orang lain yang nanti menjadi gereja Tuhan. Dibuang dari negerinya sendiri, tetapi dia berguna bagi orang lain. Itulah Yesus, batu penjuru yang dibuang oleh orang Yahudi, tetapi menjadi dasar keselamatan bagi manusia. Patokan kehidupan gereja Tuhan. Luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Kedua kata ini, yaitu batu sentuhan dan batu sandungan, ini mirip ya, idenya sama. Idenya sama, yaitu membuat orang lain bisa tersandung, jatuh, dan hancur. Tentu saja orang lain yang dimaksud di sini adalah yang menolak dia. Jadi batu itu yang dibuang, ditolak oleh orang Yahudi, itu akan menjadi batu sentuhan, batu sandungan bagi orang Yahudi sendiri. Dan mereka jatuh dan hancur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus Kristus di satu sisi dianggap tidak berguna, yaitu oleh orang Yahudi. Tetapi di sisi lain, dia adalah penentu keselamatan. Penentu keselamatan. Bagi yang menolak tentu tidak akan mengikuti atau menjadi bagian dari keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Jadi menarik di sini. Di satu sisi tidak berguna oleh orang Yahudi. Siapa dia? Menurut mereka siapa sih Yesus? Tetapi di sisi lain, Yesus Kristus justru menjadi batu keselamatan, menjadi penentu keselamatan bagi manusia yang tidak menolak dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di sini? Ya tentu yang pertama kita harus tetap berpatokan kepada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan kita juga harus tetap diukur oleh Yesus Kristus, oleh batu penjuru itu. Jadi kehidupan gereja Tuhan itu harus diukur, harus dinilai oleh batu penjuru itu. Penerapan yang lain, seandainya kita mengalami seperti Yesus dalam konteks yang lain, yaitu ditolak. Ditolak oleh lingkungan, oleh siapapun. Mungkin Anda termasuk orang yang tertolak dalam kehidupan ini. Tapi ingat, teladan Yesus.
Di satu sisi kita ditolak, tetapi kita harus menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna. Sehingga orang lain melihat, khususnya yang menolak kita itu melihat, oh ternyata Tuhan menjadikan kita lebih berharga, lebih berguna di tempat lain. Jadi itu harus kita buktikan. Harus Anda buktikan ketika Anda berada di satu tempat yang menolak Anda. Maka Anda harus buktikan sebagai orang yang berguna. Maka kita bagaikan batu yang dibuang tetapi menjadi berguna di tempat lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah dan kejadian nyata dalam kehidupan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebagai batu yang dibuang oleh orang Yahudi, tetapi justru menjadi penentu keselamatan manusia di dunia ini. Terima kasih. Biarlah kami tetap berpaut kepada Yesus sebagai batu penjuru kami. Dan biarlah kehidupan kami hanya diukur. Tolok ukurnya adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami ditolak di tempat di mana kami berada, mampukan kami untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas firman-Mu dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa